Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan bicara tentang panca indera itu wajib lillah. Kayak punya Bapak Ibu sekalian, panca indera itu wajib lillah, saya artikan itu milik Allah. Kita kan cuma dapat amanah dari Allah, itu semuanya milik Allah. Kita harus sepakati dulu bahwa semuanya milik Allah, bukan milik kita. Kita cuma dititipin oleh Allah. Ma indakum yanfad, apa yang ada di sisi kalian itu akan lenyap. Wa ma indallahi ba, dan apa yang ada di sisi Allah itu jelas kita pilih apa yang ada di sisi Allah, bukan pilih di sisi manusia. Ayat Al-Quran yang berbicara bahwa panca indera itu wajib lillah, di dalam saya tidak akan menerjemahkan karena sudah biasa kita pelajari. Dalam surat An-Nahl ayat 78 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dan Allah mengeluarkan kamu, bahkan Allah mengeluarkan kamu min butuni ummahatikum, dari perut ibu-ibu kamu. La ta'lamuna syai'an, dalam kondisi kamu tidak tahu apapun, tidak tahu apapun. Wa ja'ala, dan kemudian Allah jadikan lakum bagi kamu as-sam'a, yang Allah jadikan itu pendengaran, bukan telinga, tapi as-sam'a. Nanti ini tanya dokter tauhid yang lebih tahu kenapa lebih dulu sama. Wal absar, dan penglihatan. Allah ciptakan, Allah jadikan setelah pendengaran kemudian penglihatan. Wal afidah, dan hati. La'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Jadi kita nggak punya apa-apa Bapak Ibu, kita benar-benar bodoh, benar-benar nggak punya apa-apa. Kemudian Allah jadikan apa? Pendengaran, penglihatan, dan hati. Tidak Allah berikan buat kamu mata, telinga, dan kabid. Apa kabid itu? Liver, nggak begitu. Tapi Allah berikan buat kamu pendengaran, Allah berikan buat kamu penglihatan, Allah berikan buat kamu hati. Luar biasa. Makanya belum tentu orang yang punya mata bisa melihat. Ini kata saya asal. Saya tidak usah membacanya karena orang kamu sudah biasa membaca. Betul seperti ini. Dalam tafsir As-Sa'di disebutkan kenapa Allah menyebutkan cuma yang tiga ini. Kata beliau, Allah menyebutkan khassa hadhil a'dha' thalatha karena lisyafiha wa fadliha, karena utamanya, mulianya yang tiga itu. Itu kata Syekh As-Sa'di. Ya. Wa li annaha miftahu li kulli ilm, karena ketiga-tiganya merupakan miftah li kulli ilm. Itu merupakan kunci bagi segala sesuatu. Ilmu apapun kuncinya tiga. Apapun. Makanya kebayang orang-orang yang tidak memanfaatkan potensi yang Allah berikan kepada dia, pendengaran, penglihatan, dan hati. Bapak setuju kalau kita kerja di Telkom ini, kita dikasih oleh Allah penglihatan kita, Allah kasih kita
pendengaran kita, Allah kasih hati kita, berarti apapun yang kita lakukan ini semuanya milik Allah. Model gini, mohon maaf ibu sekalian, apakah yang kita miliki itu milik kita? Tidak, cuma dititipin. Suatu waktu diambil oleh Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu memiliki panca indera 2 tahun sebelum meninggal dunia. Beliau itu dicabut, ya, ininya, penglihatannya buta itu 2 tahun sebelum meninggal dunia. Apa kata Ibnu Abbas? Yang aku takutkan bukan buta mata seperti itu, tapi hatiku tidak memahami Allah. Karena Allah yang punya. Mohon maaf Bapak, mohon maaf. Saya contohkan, dompet saya kemarin berisi belum lama ini 4 juta. Asli Pak, saya dapat uang dikasih 4 juta. Alhamdulillah. Seumur-umur loh Ustaz punya uang 4 juta. Karena saya biasanya nyimpan di ATM gitu. Itu 4 juta. Begitu saya punya itu, oh bahagia banget. Saya datang ke rumah. Yang namanya istri itu kalau lihat dompet itu luar biasa. Saya itu, padahal dia tidak pernah buka dompet saya, hanya melihat togel. Uangnya berapa Bi? 4 juta. Dari siapa? Ya dari Allah. Dari siapa? Hamzah naik kelas, ke kelas 3 SMA. Terus apa kaitannya sama uang itu? Kan di sekolah anak kita kalau naik kelas kan registrasi naik. Berapa? 3 juta setengah. Yang naik bayar 3 juta setengah. Apalagi yang gak naik? Itu Bapak Ibu. 3,5 saya kasih. Nah, sisanya berapa? 500. Alhamdulillah masih punya 500.000. Kata istri, DRT arisan. Kan kita tidak bicara tentang hukum arisan, tapi sosialisasi silaturahim. Berapa? 300. Tinggal berapa Pak? Dan 200 bensin loh, itu mobil yang belum bensin. Berapa biasa? 2,5. Ya bisa, tinggal 200. Saya punya nggak? Nah, saya baru iya ini milik Allah, bukan milik kita. Setuju Pak? Suatu waktu Allah ngambil penglihatan kita, mau nggak? Kita nggak mau. Kita merasa ini milik kita, kita merasa ini milik kita, maka kita bebas menggunakan apapun, betul nggak? Paling ini milik Allah, bukan milik kita. Saya punya mobil itu kemudian saya berikan sama orang lain, boleh tidak? Hak siapa? Hak saya. Ibu, suami milik siapa? Bu, suami milik siapa? Milik Allah. Ini ibu, aku kasih suamimu. Nanti aku ambil, akan memberikan dia kepada orang lain. Harusnya ada. Itu bukan milik kita, tapi milik. Betul loh. Jangan, itu jangan kesana, tapi terlalu baik, terlalu jauh tafsirnya. Nah, ini penglihatan, betul nggak Bu? Pendengaran, penglihatan dan haji. Itu kata Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya ini. Kenapa Allah cuma menyebut yang 3 itu? Karena mulianya yang 3 itu. Dan beliau mengatakan di annaha miftahu likulli ilm. Itu kunci bagi setiap ilmu itu ada di sana. Kemudian Bapak Ibu, ayat yang lain. Kalau ini ayatnya serem banget Pak. Coba baca ayat ini serem. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada khalqal insana min tin. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu. Yang membaguskan segala sesuatu ciptaannya. Allah sudah membaguskan segala ciptaannya. Tidak ada yang jelek ciptaan Allah. Maka kita tidak boleh menghina orang yang jelek, karena sama dengan menghina yang menciptakannya. Maka orang salah itu tidak boleh disalahkan, tapi orang salah harus dibenarkan, karena orang salah berdasarkan takdir Tuhan. Itu kata Sayyidina Ali. Betul kan? Allah menciptakan sesuatu yang dengan segala sesuatu yang baik. Wa bada khalqal insana min tin, dan Allah memulai penciptaan manusia itu dari tanah. Tanah, saya masih ingat dari tanah. Murid Imam Ahmad bin Hanbal dalam salah satu cerita, dia mengatakan,
Kalau setan itu katanya terbuat dari api masuk neraka, berarti setan itu katanya nggak panas. Ya, setan masuk neraka bahagia karena kembali ke habitat. Imam Ahmad bin Hanbal itu nggak marah, kemudian dia sini deh, sakit nggak? Sakit, sama-sama kulit. Artinya apa Bapak Ibu? Kita ini punya saudara tanah. Bayangkan saudara kita itu tanah, berasal dari tanah. Makanya nggak boleh sombong. Iblis mengklaim dia lebih baik daripada Adam karena klaim dia merasakan lebih baik daripada tanah karena dia diciptakan dari api. Kata Allah bukan. Itu cuma klaim. Tsumma ja'ala naslahu, kemudian Allah jadikan keturunannya Adam itu min sulalatin min ma'in mahin. Allah ciptakan kita dari air yang hina. Betul? Mohon maaf Bapak. Air yang hina. Saya nggak mau ngomong keras-keras ini. Betul nggak itu air yang hina? Betul? Sepakat? Kalau ada nempel bekas, malu tidak Pak? Malu tidak? Bapak nempel sedikit, malu tidak? Itu asal kita. Maka kenapa kita sombong? Ini asal kita ini. Dan kita ngejar-ngejar kenikmatan itu Pak. Padahal kata dokter Boyke cuma 3 ketuk. Saya nggak mau bicara dari ibu. Berapa ketuk? 1, 2, 3 keluar. Itulah asal kita. Selesai. Setuju? Saya nggak mau ngomong ini, tapi saya menandaskan. Gitu ya Pak. Tsumma sawwahu, kemudian Allah sempurnakan ciptaannya. Berarti kita diciptakan oleh Allah itu gak main-main. Allah punya tujuan nyiptain kita. Setelah itu wa nafakha fihi min ruhi, kemudian Allah tiupkan kepada air itu ruhnya Allah. Bayangkan, Allah gak main-main. Habis itu wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah, dan Allah jadikan bagi kamu as-sam'a, pendengaran, wal absar, dan penglihatan, wal afidah, dan hati. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kalian bersyukur. Ini ayat ini sungguh kalau kita baca ini jelas. Ini menjelaskan kepada kita bahwa ternyata panca indera itu wajib lillah, bukan milik kita tapi milik Allah. Nah, kalau kita sudah sadari Bapak Ibu sekalian, larinya manusia. Dan ternyata kalau kita lihat surat Al-A'raf 179, dengan 3 potensi yang Allah berikan kepada manusia itu, kebanyakan manusia tadi tidak bersyukur dan lalai. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami sediakan bagi penghuni neraka jahanam kebanyakannya minal jinni wal ins. Kebanyakan jin dan manusia. Siapa orang yang masuk neraka jahanam itu? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi mereka tidak bisa memahami kebenaran dengan hati itu. Begitu kata Syekh Asy-Syaukani dalam tafsirnya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi mereka tidak bisa melihat kebenaran dengan mata yang Allah berikan kepada mereka itu. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dan bagi mereka punya telinga tapi mereka tidak bisa mendengar kebenaran dengan telinga yang Allah ciptakan buat mereka itu. Maka pantas Allah mengatakan ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak, bal hum adallu, bahkan mereka lebih sesat lagi dari binatang ternak. Kenapa itu semua? Ulaika humul ghafilun, karena mereka lalai. Jadi orang-orang yang lalai menggunakan potensi pendengaran, penglihatan, dan hati itu seperti apa Pak? Allah Akbar. Mudah-mudahan terhilang Bapak Ibu ya. Yang kecil-kecil apa mohon maaf. Kalau penglihatan ini kecil-kecil aja. Maksudnya apa sih Bapak Ibu? Apa maknanya? Nah, ini beliau ini bersahabat. Apa maknanya? Panca indera itu milik Allah,
Berarti kita harus menggunakannya sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan oleh Allah. Jangan dipakai maksiat. Setuju Bapak Ibu? Ini maknanya lillah itu. Panca indera itu milik Allah. Berarti kita harus menggunakan panca indera yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan keinginan Allah dalam koridor kehendak Allah. Jangan dipakai maksiat oleh kita. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Kalau Telkom ngasih mobil dinas buat kita, buat keluarga kita, Telkom ngasih mobil dinas buat kita, buat keluarga kita, gimana? Saya nggak tahu itu. Gunakan sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan oleh Telkom, kan begitu. Nah kalau Allah ngasih mata dari Allah ke kita, gunakan mata ini, indera kita semuanya ini untuk dalam koridor Allah. Jangan dipakai maksiat. Kan begitu Bapak. Setuju ya? Lakuin. Ambil saja Pak panca indera kita satu mata ini, melihat, merasa. Berapa juz kita baca Quran? Baru baca Quran. Bapak berlelah-lelah di kantor. Kan kalau orang petani itu kan dia menggunakan tangannya kan. Kalau orang telepon itu tangannya hanya beda yang dicampurnya. Matanya lelah lihat komputer. Semakin kita lelah, waduh itu berbahagia. Setuju? Saya kemarin ngeluh, kayak marah gitu. Saya bilang sama anak saya, kamu jangan terlalu banyak jajan. Baik, harusnya berbahagia kalau orang tua anaknya jajan. Kenapa? Itu amal soleh yang harus siapkan buat orang tua. Jangan mengeluh. Sebaik-baik orang tua adalah yang memiliki anak yang banyak mengeluarkan biaya, karena itu adalah amal soleh. Begitu saya kasih uang segini, ini anak-anakmu amanah Allah, jangan kau sia-siakan anak. Durhaka yang tidak dirasakan oleh orang tua ketika anak-anaknya disia-siakan. Kan gitu. Makanya anak-anak TK sekarang begitu sama orang tuanya. Mama, boleh nggak kalau mama punya barang berharga disimpan di mbak? Nggak boleh, nanti diambil mbak. Kalau gitu aku bukan barang berharga dong. Berapa? Kan tiap kali aku dititipin di mbak. Itu udah kita. Gunakan kaca indera dalam batas-batas koridor Allah. Yang kedua, Bapak, maknanya apa? Maknanya adalah panca indera itu amanah Allah. Maka dengan panca indera yang dimilikinya, manusia harus menjalankan fungsinya, fungsi kekhalifahannya itu dengan sebaik-baiknya. Kita punya fungsi kekhalifahan untuk memakmurkan ini. Dan Allah ciptakan tiga potensi, pendengaran, penglihatan, dan hati. Itu gunakan kita dengan sebaik-baiknya. Maka jika itu kita melakukannya, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Begitu Bapak Ibu. Insya Allah Bapak Ibu, kita punya waktu 6 menit. Dan yang terakhir, dengan panca indera yang dimilikinya, manusia harus melahirkan berbagai inovasi yang bermanfaat bagi umat manusia, sehingga pemberdayaan terhadap alam melahirkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Allah ciptakan ini, maka jangan sampai kita menggunakannya untuk hal-hal yang tidak baik. Harus melahirkan inovasi-inovasi yang berkualitas agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, apa sih spiritnya buat kita? Bapak, siapa yang boleh masuk gedung ini Pak? Semuanya boleh. Tapi Bapak punya name tag, saya tidak punya. Bertahun-tahun saya di sini Pak, nggak boleh saya bilang itu. Saya ini karyawan Telkom yang belum dapat SK. Tuh, jangan. Itu kehormatan itu. Presiden SBY datang di sini nggak boleh pakai itu. Betul nggak? Ada tesnya khusus. Betul nggak? Setuju nggak Pak? Panca indera yang kita miliki harusnya kita berikan untuk kontribusi buat perusahaan kita. Setuju nggak? Saya kemarin, jangan direkam sebelumnya. Saya ikut seminar di Departemen Luar Negeri tentang masyarakat komunitas ini ekonomi 2020 kan harusnya diberlakukan itu. Sekarang jadi 2015. Yang paling ngeri apa buat kita? Kesiapan kita.
Sekarang kan udah masuk perusahaan asing ke Indonesia. Maka saya minta Telkom dengan hati yang bersih, Pak, jangan dijual saham titik. Setuju nggak, Pak? Ngeri, Pak. Karena belum siap. Ada yang konsultasi sama saya pakai kartu enggak simpati. Oh, jangan pakai simpati. Enggak, jangan lupa pakai simpati, kata saya. Ibu mahal telepon. Ganti dulu nomor, itu pemasaran tak disengaja. Ibu kalau pengen simpati ucapkan halo karena itu kartu aslinya. Setuju nggak, Pak? Ganti nomor baru telepon saya. Enak kan, Bu? Ya, pakai terus biar bisa konsultasi sama Ustaz. Ustaz nggak pernah dilidik untuk pemasaran tak disengaja. Tanya sama. Mohon maaf, Pak, ini yang direkam. SK milik siapa? Milik saya. Betul kan? Kita saingan. Saya dengar Petronas hancur, maaf, di Indonesia kalau berlaku gara-gara sentimen itu dimunculin. Masyarakat belum tahu kalau Excel milik Malaysia. Ustadz berperan itu bisa naik. Sentimen. Penggunaan namanya spiritnya apa buat kita? Satu, menggunakan panca indera untuk hal yang positif merupakan bagian dari ibadah kepada Allah. Setuju, Pak ya? Bagian dari ibadah. Jadi begitu Bapak datang ke Telkom menggunakan panca indera sebaik-baiknya, itu ibadah. Berlama-lama kita lihat komputer kita untuk bekerja, itu adalah bagian dari ibadah. Yang kedua, spiritnya Bapak Ibu sekalian, panca indera itu adalah amanah Allah. Di akhirat kelak segenap manusia akan diminta pertanggungjawabannya bagaimana dia memanfaatkan waktu hidup di dunia ini. Panca inderanya dipakai apa saja waktu di dunia. Makanya mudah-mudahan kita selamat dari proses penggunaan panca indera yang kita lakukan. Dan yang terakhir, gunakanlah segenap potensi panca indera untuk menghasilkan kreasi dan inovasi yang bermutu untuk keutuhan dan kemajuan perusahaan sebagai wujud ibadah yang berkelanjutan. Ini dari saya satu. Saya nambahin, silabus ada 2, saya tambahin 1 bukan saya. Biar kita punya potensi buat perusahaan kita. Setuju Bapak Ibu sekalian? Makanya ancamannya luar biasa. Kalau kita tidak menggunakan panca indera kita dengan sebaik-baiknya di jalan Allah. Rasulullah SAW. Bapak yang lihat gambarnya. Ini jadi renungan buat kita, peringatan dari Rasulullah. Bagaimana kalau kita tidak menggunakan panca indera dengan sebaik-baiknya? An Abi Hurairah wa an Nabi Sa'id, dari Abi Hurairah dan Nabi Sa'id. Qala, keduanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yu'ta bil 'abdi yaumal qiyamah, pada hari akhirat seorang hamba didatangkan kepada Allah, maksudnya disidang oleh Allah. Apa kata Allah? Fa yaqulullahu lahu, Allah berfirman, alam aj'al laka sam'an wa basaran wa malan wa waladan wa sakhartu lakal an'am wal has wa taraktuka tar'as wa tarbahu fa kuntu tadhunnu annaka mulaki yawmaka hadha. Itu kata Allah. Bapak sudah ngerti? Apa kata Allah? Alam aj'al laka sam'an, bukankah aku sudah menjadikan buat kamu pendengaran, kata Allah, wa basaran, dan bukankah aku sudah menjadikan buat kamu penglihatan, wa malan, dan bukankah aku sudah menjadikan bagi kamu harta, wa waladan, dan aku jadikan buat kamu anak, wa sakhartu lakal an'am wal has, dan aku tundukkan bagi kamu binatang dan sawah ladang, wa taraktuka tar'asu, dan aku angkat kamu punya kepemimpinan di dunia ini. Allah mengatakan, fakun tadhunnu annaka mulaki yaumaka hadza, masihkah engkau berpikir hari ini kamu tidak bertemu denganku? Itu kata Allah. Apa kata hamba itu? Hamba itu mengatakan, la, tidak. Aku tidak menyangka akan seperti ini, ya Allah. Apa kata Allah? Fa yaqulu lahu, Allah mengatakan, al yauma ansaka kama nasitani, hari ini aku akan melupakanmu sebagaimana kamu sudah melupakan aku waktu di dunia.
Ini peringatan Rasulullah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan panca indera yang Allah berikan kepada kita. Panca indera wajib kita. Demikian Bapak Ibu, sudah jam 1. Saya kira kita tidak boleh merusak ekos dan produktivitas kerja karena jam 1 kita harus masuk. Saya ada video 1 tapi tidak sempat karena waktunya habis. Bagaimana kita memaksimalkan potensi yang Allah berikan kepada kita. Kemudian subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.